Kekuatan marinir Majapahit memang tidak bisa dianggap enteng, terlebih di masa Raja Hayamuruk, raja muda yang progresif di masanya. Dalam berbagai konfrontasi, marinir Majapahit benar-benar menjadi hantu laut yang mengerikan. Kekaisaran Mongol dan kerajaan lainnya selalu harus berpikir berkali-kali jika ingin memajukan armadanya mendekati wilayah Malaka yang kala itu berada di bawah perlindungan Majapahit. Dalam buku Menuju Puncak Kemegahan Majapahit, Profesor Dr. Slamet Mulyana mengidentifikasi wilayah Jambi sebagai pangkalan armada barat Majapahit. Armada ini diduga berada di bawah kendali Adityawarman. Dalam penyabuan Ketumasi atau Singapura yang dicatatkan oleh manuskrip Sulalatus Salatin, sebuah babat Melayu yang berabjad Kawi, Majapahit tercatat mengerahkan 1.800 kapal. 300 diantaranya adalah kapal jung. Mungkin bisa kita tafsirkan bahwa kapal jung ini setara dengan kapal induk saat ini. Bisa kita bayangkan jika saat itu sudah ada kamera drone. Pastilah armada yang dikerahkan begitu sangat mengerikan jika dilihat menggunakan tampilan udara. Alfonso de Albuquerque, komandan armada Portugis, mengakui kehebatan kapal-kapal Jawa. Dia keheranan dengan kapal Jung Java dari Kesultanan Demak yang berhasil ditawanya. Kapal itu bisa diduga merupakan warisan atau setidaknya adopsi dari teknologi perkapalan Majapahit. Tiang kapal Jung Jawa memiliki 4 tiang layar yang semuanya terbuat dari papan berlapis-lapis sehingga mampu menahan tembakan meriam. Padahal meriam Portugis sendiri dalam hikayat Hang Tuah dicatatkan mampu meluluh lantakkan jembatan besar di Malaka. Tom Pierce, pelaut Portugis, dalam catatannya Suma Oriental menggambarkan ukuran kapal Portugis yang paling besar sekalipun. Besarnya ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan kapal induk Jawa yang biasa disebut jung. Kapal jung diperkirakan berbobot 600 hingga 1.000 ton yang jika ditabrakkan pada kapal-kapal Eropa akan langsung berantakan dan tenggelam. Hanya saja menurut Tom Pierce, akibat berbobot besar, kapal jung bergerak lambat. Di masa Majapahit, pergerakan kapal jung dikawal kapal-kapal yang berukuran lebih kecil sebagai kapal penyerang sekaligus pelindung. Kapal-kapal kecil ini berisi pasukan marinir yang mampu bergerak lincah dan cukup ganas sebagai penyerang laut. Sayangnya strategi ini tidak digunakan di masa Kesultanan Demak sehingga armada Demak bisa dikalahkan Portugis. Masih menjadi misteri hingga sekarang adalah seperti apa detil teknis kapal-kapal Majapahit, sebab menurut catatan memiliki struktur rumit dan memiliki rahasia konstruksi khusus. Seluruh badan kapal disambung bukan menggunakan paku, melainkan dengan pasak-pasak kayu berukuran besar. Salah satu buku yang secara khusus membabar kehebatan maritim kerajaan Majapahit adalah buku Majapahit Peradaban Maritim, terbitan Suluh Nuswantara Bakti tahun 2012 yang disusun oleh Irawan Djoko Nugroho, seorang sarjana filologi yang banyak menguak hal-hal baru mengejutkan terkait Majapahit berdasarkan sejumlah catatan yang terdapat dalam berbagai laporan dalam dan luar negeri masa lampau. Menurut data yang didapatnya, Tom Pierce dan Gaspar Correia mencatatkan bahwa saking besarnya kapal Jung Jawa tidak bisa merapat ke dermaga. Karena itu dibutuhkan sejumlah kapal yang berukuran lebih kecil lain untuk memuat atau membongkar muatannya. Masih menurut Irawan Djoko Nugroho, kapal Jung atau Junko merupakan kapal kayu operasional terbesar di dunia hingga abad ke-20 awal. Bahkan hingga saat ini, kapal terbesar Amerika Serikat pada abad ke-19 yang bernama Great Republic hanya mampu dibuat sepanjang 100,5 meter saja. Sementara Jung Jawa sendiri memiliki panjang 313 hingga 391,5 meter. Jadi mari